Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Mbak Kupis Servis dan Audio. Oke, ketemu lagi. Semoga semua dalam keadaan sehat, tentunya tidak kurang suatu apapun dan dimudahkan segala urusannya. Oke, selamat, semangat, tetap berkarya. Oke, langsung saja ya. Di sini ada servisan mesin las seperti di judul ya. Mesin las Reno MMA 120 ampere. Dengan seri itu, dengan permasalahan hanya lampu power saja yang menyala. Ngopi dulu teman-teman. Jadi ini sebenarnya ini ada tiga buah mesin las ya. Yang di sana itu ini Lakoni juga 900 watt. Ini Reno. Ini juga Lakoni. Ini semuanya sebenarnya permasalahannya sama, hanya lampu powernya saja. Jadi bila nanti teman-teman menemui kasus untuk Lakoni dan ini bisa disimak videonya ya, dan kita akan sisihkan yang ini MMA sama yang Lakoni 450 karena ini beda jenis ya. Yang ini menggunakan MOSFET, yang ini menggunakan IGBT. Untuk penanganannya agak berbeda. Dan langsung saja kita akan, seperti di judul, kita akan bongkar yang ini. Ini dengan permasalahan seperti yang ada. Ini triksnya ya teman-teman. Untuk triksnya kalau sebuah mesin las hanya lampu powernya saja yang menyala, tentu saja kipas bila menggunakan kipas DC juga tidak akan menyala. Dan di sini LED, perlu kita lihat ya, di sini ada LED. Ini yang bukan yang OC ya, ini juga tidak akan menyala. Oke, triknya adalah di sini. Di sini ada NTC ya, atau bisa yang lain menggunakan resistor. Ini caranya. Yang pertama adalah kita nyalakan ini, kita nyalakan, tunggu sekitar 5 menit. Terlalu lama ya, 1 menit. 1 menit dan dilepas. Ini kita pegang dengan tangan. Ini bila panas, nah ini ya triknya di sini ya, bila panas berarti ada beban yang membebani komponen ini, dan beban itu juga membebani elko ini ya. Otomatis tegangan yang ada di elko ini drop karena ada beban. Oke, pada saat itu karena relenya juga belum bekerja, otomatis arus yang masuk dari PLN hanya lewat ini. Oke, saya akan jelaskan cara kerjanya ya, sistem ini ya. Jadi untuk yang pertama itu arus masuk lewat kabel dan ini power melewati ini NTC ya. Nah, pertama lewat ini mengisi elko. Nah, setelah elko terisi, otomatis akan menyuplai rangkaian SMP/S. Ini adalah SMP/S untuk mengeluarkan tegangan sekitar 16 ya, 24, untuk menyalakan relay. Bila ini elko di sini tidak mencapai tegangan yang dibutuhkan, yaitu mungkin sekitar 250 ya sampai 300. Nah, ini SMP/S ini tidak akan bekerja, sehingga otomatis relay tidak bekerja, kipas juga tidak bekerja, dan di sini LED power juga tidak menyala. Oke, sehubungan di sini relaynya tidak bekerja, tidak nyetik ya, otomatis arus yang hanya lewat di sini. Nah, bila ada beban lain yang berat, ini akan panas. Sebagai contoh adalah IGBT yang short. Jadi bila IGBT short, ini tegangan di sini drop, ini tidak bekerja, otomatis ini akan panas. Oke,
Jadi triknya hanya di ini dulu ya, bila menemui saklar power yang tidak hanya menyala saklar power saja. Nah, ini kuncinya di sini. Ingat, bila ini panas, otomatis ada beban lebih yang membebani R ini, yang seharusnya elko ini terisi penuh, rangkaian ini bekerja dan relay akan menggantikan kerjanya ini NTC ini. Jadi setelah kerja harusnya digantikan dengan plat yang ada di dalam sini sebagai saklar ya ini. Jadi relay ini NTC nya hanya sekian detik saja bekerjanya, lalu relaynya akan nyedik ya bekerja. Oke, langsung saja setelah menemui kasus ini panas, langsung kita lepas saja IGBT nya. Nah, bila ini tidak panas, kita harus curiga di sini. Oke, kita masuk ke IGBT atau karena permasalahan bisa jadi dua macam ya. Jadi ini tidak hanya saklar power yang menyala tapi tidak bekerja, itu bisa jadi ada yang short di IGBT juga, rangkaian SMP-S nya ini yang rusak. Oke, untuk menentukan di mana permasalahannya, kita harus menentukan ini panas atau tidak. Bila ini tidak panas, kemungkinan hanya ini memang tidak bekerja. Kalau ini tidak bekerja, otomatis relay, kipas semua juga tidak jalan. Jadi kita jangan salah untuk menganalisa ya. Bila ini sudah diketahui ini panas, kita angkat IGBT nya. Oke, seperti ini sudah dilepas IGBT nya. Ini menggunakan 4 buah IGBT ya, dengan seri BT40T60. Oke, ini BT40T60. Ini setelah dilepas terus kita nyalakan, dinyalakan saja seperti ini. Oke, berarti memang benar IGBT nya yang short. Bisa juga diukur dengan multimeter. Oke, terus setelah mengetahui IGBT, sama ya ini juga untuk kasus ini satu video saja. Untuk kasus lakoni yang seperti ini juga sama. Ini satu papan yang menggunakan IGBT. Oke teman-teman, ini juga ada namanya NTC nya ya, letaknya ada di dalam sini. Nah, ini warnanya juga sama, ini biru ya, biru sama hitam. Ini juga penanganannya sama seperti itu. Untuk rangkaian SMP-S nya ada di sini, ini trafo ini dan IC. Oke, penanganannya sama ya, ini kerusakannya juga sama ini. Oke, langsung saja setelah diketahui bisa menyala normal. Nah, sebelum kita mengganti IGBT, kita harus menggunakan cek dulu ya di sini. Tegangan-tegangan di sini harus normal semuanya. Setelah ini dilepas IGBT-nya. Oke. Di sini test pointnya. Karena bila kita langsung mengganti tanpa mengecek di sini, bisa jadi akan IGBT-nya akan rusak lagi. Dan ada trik ya ini. Ini menggunakan 4 buah IGBT. Kita bisa pasang dua-dua dulu dan kita cek hasilnya, supaya bila untuk mengurangi yang namanya permasalahan ya. Bila ada masalah tidak langsung rusak semua ya, tapi kita kan tidak berharap untuk rusak, tapi untuk meminimalis. Oke teman-teman. Oke, selanjutnya trik mengganti IGBT ya. Nah, ini setelah diketahui IGBT nya short, ini 4 buah short semua, kita bisa ukur dengan multimeter. Mudah sekali ya untuk mengukur IGBT yang short itu. Untuk masing-masing kakinya itu short.
Oke, di sini ada resistor-resistor, kita cek semuanya supaya meminimalir untuk IGBT yang door lagi ya. Ini yang ditakuti para tuser terutama saya ya. Jika mengganti IGBT itu harus hati-hati sekali ya. Oke. Dimungkinkan tidak ada komponen yang mencurigakan. Dan langsung saja kita akan ukur untuk masing-masing outputnya di sini untuk GAK-nya. Oke, di sini untuk gate, tegangan gate-nya berapa? Kita menggunakan multimeter digital. Oke, minimal teman-teman yang mau belajar mesin las harus menggunakan multimeter yang ada frekuensi meternya ya, biar bisa mengukur berapa frekuensi gate-nya, karena itu sangat diperlukan sekali. Oke, ini sudah, kita akan nyalakan lagi mesinnya. Kita akan ukur gate-nya berapa untuk frekuensinya. Di sini dengan mesin las jenis ini yang menggunakan satu papan menggunakan IGBT, yaitu dengan frekuensi gate sekitar 50-an ya. Kita akan cek, harus imbang semuanya. Setelah imbang dan tegangannya juga imbang, harus kita bisa mengganti IGBT-nya. Oke, sudah menyala ya. Oke, kita akan ukur di sini untuk probe-nya. Nah, itu terbaca 46,77 ya gate-nya. Terus yang sampingnya, nah ini 46,76. Oke, bisa ditolerir ya, 46 75 sama ya. Nah, 46,75. Oke, setelah itu kita ukur voltasenya dengan AC. Oke, sama ya seperti tadi, 4,75. Nah, 4,74, 4,05 ini. Oh, 4,9, 4,9, sekitar 4 volt ya. Oh, sekitar 4,8 rata-rata. Oke, setelah kita cek seperti ini, kita bisa, dan setelah kita sudah mengecek untuk masing-masing gate-nya ya, kita bisa menggunakan pasang IGBT-nya. Kita matikan dulu, sudah mati. Di sini menggunakan 4 buah IGBT. Oke, bisa dilihat 4 buah. 1, 2, 3, 4. Kita bisa pasang 2 buah dulu ya, yang sini sama yang atas. Ini kan paralel ya, bisa dilihat di sini. Di sini ini paralel, sini tengah, di baliknya sana. Nah, double layer ini PCB-nya dan gate-nya. Oke. Jadi kita bisa pasang 2 buah dulu. Oke, saya akan memasangnya dulu. Ini sudah ada gate GBT-nya yang baru. Oke, kita akan pasang. Ini menggunakan TBT 40 T60. Jadi seperti ini ya contoh ya. Ini yang lakon 450 plus. Jadi kita bisa pasang di sini dulu. Nah, seperti ini. Di baliknya untuk 2 buah ya, seperti ini. Kita bisa pasang di baliknya dulu, terus kita coba. Setelah normal kita pasang 4 buahnya. Oke. Ini kita akan coba, ini kita pasang 2 buahnya. Oke, seperti ini, terus kita nyalakan ya. Ini permasalahan sama IGBT yang short.
Oke teman-teman, nah seperti ini sudah terpasang, dan di sini bisa diukur untuk outputnya, voltasenya. Ini hanya contoh ya, karena ini sama permasalahannya. Nah, oke seperti ini. Nah ini keluar 49. Nah ini sudah normal ya. Oke, selanjutnya ini kita akan memasang ini seperti itu, contohnya 22 dulu, dicoba lalu tambah lagi. Oke teman-teman, simak terus videonya. Oke teman-teman, setelah pemasangan trik 2 buah IGBT seperti itu ya, dipasang 2 seperti itu sudah normal, terus dipasang keempatnya, semua dipasang dengan housingnya. Oke seperti ini tinggal motong kakinya. Untuk dikembalikan lagi, ini masih baru sekali ya. Terus kita akan mencobanya, kita coba, kita nyalakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, nah sudah menyala. Oke, terus kita mengukur untuk outputnya. Oke, mengukur outputnya di sini, tentunya dengan skala DC. Oke, di sini sudah keluar outputnya apa belum? Nah, oke teman-teman, sudah keluar 59, ya, 60, sekitar 59, 60. Setelah selesai kita tunggu beberapa saat, kita nanti rasakan di heatsinknya akan panas atau enggak. Kalau sudah normal bisa kita coba untuk mengelas. Oke teman-teman, ini setelah panas dan normal ya, ini matikan panas dan normal. Kita akan mencoba untuk ya sekedar mengetes ampernya saja dengan las. Oke teman-teman, oke, ini listriknya agak kecil ya teman-teman, jadi hanya mungkin sampai ampere kecil. Nah, jelas untuk ampernya sudah jalan, itu sudah bagus. Nanti tinggal kita pengecekan di usernya. Oke, seperti ini. Kita nyalakan lagi. Sudah menyala ya teman-teman, sudah menyala. Nah, kita coba untuk mengejeretkan. Sudah mantap teman-teman, tinggal kita naikkan ampernya sampai MCB nya trip, karena ini hanya 450 ya. Oke, nah ini sampai trip, menandakan ampernya sudah berjalan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Salam solder panas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, pembahasan tentang Lakoni 900 watt.